Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kitab risalah kecil Al-Usul As-Salasah atau 3 landasan pokok dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai landasan kita di dalam berakidah agama Islam. Karena banyak di antara kaum muslimin mereka menaruh stigma yang negatif terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sehingga terkadang mereka menggunakan nama beliau untuk mengolok-olok agama Islam. Apapun yang berbau perkataan beliau tidak mereka indahkan, sehingga menjadi sesuatu yang aneh kalau kita menilai seseorang tanpa pernah mau memahami seperti apa sebenarnya pemikiran beliau. Sehingga harus kita mengetahui ketika kita mau menilai seseorang, kita harus melihat bagaimana dia mengutarakan akan sesuatu terkait akidahnya, terkait ibadahnya dan lain sebagainya dalam beragama Islam. Karena agama Islam itu memang untuk menilai seseorang itu dilihat bagaimana dia berakidah, bagaimana dia beribadah, itu baru kita bisa menilai orang tersebut kualitas ibadahnya atau akidahnya seperti apa. Kita kemarin sudah membahas sedikit, kita akan membahasnya lebih lanjut. Di dalam muqaddimahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. A'lam rahimakallah, ketahuilah para pembaca, para pendengar, para yang membaca dari tulisan beliau, semoga Allah merahmati kalian semuanya. Annahu yujibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita semuanya ta'allumu arba'a masail, ya, mempelajari atau memahami 4 permasalahan kata beliau. Al-ula, yang pertama, al-ilmu kata beliau. Yang pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kata beliau yang namanya ilmu itu adalah meliputi 3 permasalahan pokok yang akan dibahas oleh beliau secara panjang lebar nanti. Mengenai ma'rifat Allah atau mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Sudah barang tentu kata beliau bil adillah, dengan berdasarkan dalil-dalil. Dari sini kita melihat bahwasanya yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak akan berbicara tentang agama ini kecuali berdasarkan dalil, karena beliau mengatakan bil adillah, gitu. Pengenalan mengenai Allah, pengenalan mengenai Nabi Muhammad SAW, pengenalan mengenai agama Islam atau pengetahuan kita tentang Allah, tentang Nabi dan agama Islam, semuanya haruslah berlandaskan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kurang lebih beliau mengatakan demikian. Kalau sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti bukan merupakan agama Islam.
Pengetahuan tentang Allah yang tidak ada landasan dalilnya itu bukan merupakan pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa landasan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, ya, itu bukan merupakan pengenalan yang benar. Karena banyak sekali akidah kaum muslimin bercampur aduk. Mereka banyak menyalahartikan, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, hanya memang dipilih oleh Allah untuk dijadikan rasul yang terakhir. Sehingga banyak di antara manusia ketika mereka tidak mengenal nabinya, mereka menganggap bahwa nabi itu adalah anak Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka tidak mempelajari ilmu tentang ma'rifatun nabiyhi dengan dalil. Mereka hanya mengikuti perkataan orang-orang terdahulu. Itu seperti itu. Apalagi ya orang-orang yang benar-benar tidak mengenal Allah dengan cara-cara atau dengan berdasarkan dalil, itu mereka banyak menganggap bahwasanya Allah itu sesuai dengan perkiraan mereka. Ada yang mempunyai perkiraan Allah begini dan begitu. Itu semuanya berdasarkan perkiraan dan hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melandasi semua yang akan dia ucapkan itu berdasarkan dalil. Itu seperti itu. Yang kedua, asania, yaitu al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu yang sudah diketahui, yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah da'watu ilai, dan berdakwah kepadanya, kepada ilmu dan amal yang sudah dikuasai. Yang keempat kata beliau adalah as-sabar, yaitu sabar alal adza fihi, yaitu bersabar di dalam menghadapi itu semuanya, baik di dalam rangka mencari ilmu, di dalam rangka beramal, di dalam rangka dakwah, itu semuanya harus dilakukan dengan sabar. Beliau mengambil dalil, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Dalilnya keempat perkara yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah surat Wal Asr. Ya. Di sini Allah memberikan kriteria. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, senantiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman di sini sama saja orang yang berilmu, karena iman itu butuh ilmu. Itu keimanan itu harus ada dasarnya. Kita mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani hari akhir, mengimani surga dan neraka harus berdasarkan ilmu, sehingga iman kita tidak salah. Lalu Allah melanjutkan dengan wa'amilus shalihat, yaitu beramal solih. Artinya amal solih itu adalah amal yang dilandasi dengan dua hal, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mengikuti dalil atau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah watawassaw bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran atau berdakwah di dalam kebenaran sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Yang terakhir watawassaw sabar, dan saling berwasiat dalam kesabaran, baik dalam menuntut ilmu, beramal maupun berdakwah. Itu semuanya butuh kesabaran. Lalu beliau juga mengungkapkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Beliau menuliskan qala Syafi'i rahimahullah. Ya, berkata Imam Asy-Syafi'i, ya, kita tahu Imam Asy-Syafi'i salah satu imam besar, dan bangsa Indonesia khususnya kita itu mengaku, ya, bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Akan tapi pada kenyataannya banyak di antara orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i akan tapi tidak menjalankan apa-apa yang menjadi rujukan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata,
Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, yaitu surat Wal Asr, ya, itu cukup, kata beliau. Kalaupun Allah tidak menurunkan jumlah surat yang banyak, hanya menurunkan surat Wal Asri, itu cukup, kata beliau. Lalu beliau juga menyampaikan perkataan Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari hidup setelah Imam Syafi'i, setelahnya, generasi setelahnya, ya. Imam Bukhari berkata pada bab ilmu qoblal qawli wal amal, di dalam bukunya Sahih Bukhari ada bab yang namanya ilmu qoblal qawli wal amal, ya, yaitu berilmu sebelum qaul, berkata, dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Lalu beliau melanjutkan, wa fada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka beliau melanjutkan dengan perkataan, maka mulailah, ya, ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan amal. Ini mukaddimah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekilas kalau kita melihat hal yang beliau sampaikan di awal kalimat saja sudah mencerminkan bahwa beliau orang yang lurus, orang yang berakidah benar, senantiasa memperhatikan dalil, tidak sembarangan berkata. Segala sesuatu yang diucapkan adalah berdasarkan dalil-dalil sahihah, tidak berdasarkan hawa nafsu. Kita akan membicarakan tentang keempat hal ini. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya yang digarisbawahi oleh beliau, yang pertama adalah al-ilmu. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau ilmu itu mencakup 3 perkara, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam. Ini semuanya menjadi benar kalau itu semuanya dilandasi dengan dalil. Sekali lagi, itu semuanya, ya, harus dilandasi dengan dalil yang benar. Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam, semuanya haruslah berdasarkan dalil yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kita semuanya memahami di dalam banyak ayat, ya, atau dalam banyak hadis Rasulullah pentingnya berilmu, kita semuanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu adalah faridah, ya, wajib bagi setiap muslim. Di sini kita akan sedikit membahas terkait cakupan ilmu tersebut. Ya, ilmu itu terbagi menjadi 2, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia juga penting, ilmu akhirat juga penting. Syariat agama Islam tidak hanya mengajarkan umatnya atau kaum muslimin untuk untuk hanya mempelajari ilmu akhirat saja. Ya, kita hidup di dunia semuanya harus dengan ilmu. Tidak mungkin kita hidup tanpa berdasarkan ilmu. Ya, bagaimana kita mau makan kalau tidak tahu caranya memasak misalnya? Itu memasak itu harus menggunakan ilmu. Bagaimana kita misalnya mau berperang di jalan Allah, ya, harus ada ilmu dunia, cara membuat senjata, cara mengatur strategi, cara mengatur pasukan dan sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam ilmu dunia.
Ya, secara hukum ya ada 3 ya hukumnya. Menuntut ilmu dunia yang pertama adalah fardu ain atau fardu kifayah. Itu. Fardu ain kita sudah tahu adalah kewajiban yang melekat pada tiap-tiap individu. Ya. Kalau ilmu dunia ya terkait kebutuhan kita di dunia, apa yang kita lakukan itu wajib untuk kita menguasai ilmunya. Dalam urusan dunia juga seperti itu. Seorang tukang kayu, ya wajib bagi dia untuk mempunyai ilmu tentang cara menukang, ya cara membuat rumah, cara membuat kursi dan sebagainya. Begitu juga tukang bata, tukang batu dan sebagainya. Ya, itu makanya ini menjadi wajib bagi setiap manusia untuk memahami ilmunya. Sedangkan yang masuk ke dalam fardu kifayah adalah hal-hal yang memang hanya dikhususkan oleh orang-orang tertentu. Contoh misalnya ilmu kedokteran. Kedokteran kan dibutuhkan ilmu tentang obat, ilmu tentang makanan dan sebagainya. Itu semuanya tidak wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Hanya memang dibutuhkan. Dalam setiap generasi ada sebagian orang yang berusaha mempelajarinya tersebut. Ya, sehingga nanti akan berguna bagi orang yang lain atau berguna secara keseluruhan di masyarakat tersebut. Itu. Makanya penting untuk kita fahami bahwasanya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi secara umum akan tetapi hanya bisa dipelajari oleh sebagian orang saja dari kita, karena kita tidak semuanya mampu. Misalnya tentang kedokteran, tentang politik, tentang teknologi, tidak semua orang itu mampu untuk mempelajari. Akan tetapi di dalam dunia Islam, di dalam dunia syariat agama Allah, ini semuanya dibutuhkan. Itu. Makanya penting ya bagi kaum muslimin untuk senantiasa mendidik anak-anaknya, ya utama ilmu akhirat, akan tapi jangan juga lupakan ilmu dunia. Ya, kita perjuangkan anak-anak kita. Yang pertama mempunyai akidah yang kuat, begitu juga dibekali dengan ilmu dunia yang kuat, sehingga nantinya akan menjadi generasi-generasi kaum muslimin yang kuat secara dunia dan akhirat, tidak ketinggalan. Itu. Kenapa hari ini yang menguasai teknologi adalah orang-orang non-muslim? Karena mungkin kurangnya perhatian kita kaum muslimin terhadap urusan-urusan keduniaan ini. Jadi penting untuk kita senantiasa berusaha untuk menjadikan anak-anak kita ya secara agama oke, secara ilmu dunia juga oke. Itu seperti itu. Yang kedua hukumnya adalah mubah. Ya, mubah artinya boleh dipelajari. Segala macam ilmu dunia yang bermanfaat itu pada asalnya hukumnya adalah boleh untuk dipelajari apa saja. Ya. Yang ketiga adalah haram. Ya, ada ilmu-ilmu dunia yang haram kita mempelajarinya. Ya, contoh misalnya ilmu tentang bermain judi, itu haram untuk dipelajari. Itu sesuatu yang haram, itu kita mempelajarinya juga haram. Ilmu tentang perdukunan misalnya tidak boleh kita mempelajarinya. Ya, ilmu tentang sihir misalnya, ya kita tidak boleh dekat-dekat dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak boleh berusaha untuk mempelajari hal-hal yang benar-benar tidak bermanfaat. Ya, ilmu sihir, segala macam ilmu-ilmu dengan bantuan syaitan pada hakikatnya tidaklah memberi manfaat, hanya akan memberi mudarat. Itu, ini harus kita camkan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Seluruh ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu perbintangan ramalan maksudnya ya,
ilmu ramalan-ramalan dan sebagainya itu semuanya pada hakikatnya tidak memberi manfaat sama sekali. Ya, berbeda dengan ramalan cuaca, beda nggih? Ramalan cuaca berbeda. Kalau itu ada masuk ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Akan tapi ramalan-ramalan itu yang biasa dilakukan oleh tukang-tukang ramal itu, yang mengandalkan bantuan syaitan dan jin. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari oleh kita semuanya. Yang berikutnya ilmu syariat. Ini juga terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui ilmu agama di dalam hal-hal yang menjadi pokok yang kita laksanakan sehari-hari. Kita kaum muslimin harus mengetahui ilmu tentang rukun Islam dan rukun iman. Itu contohnya. Ya, kita harus benar-benar mengetahui. Seorang muslim wajib untuk mempelajari ilmu tentang salat, ya, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ya, ilmu tentang haji dan sebagainya. Itu semuanya wajib untuk dipelajari, wajib untuk kita mempunyai ilmunya. Jangan kita ketika sudah balik, ya, sudah dewasa, kok kita belum tahu hakikat kita salat itu apa, ya, kita berpuasa untuk apa, kita mengkaji ilmu ini untuk apa. Ini semuanya wajib untuk kita pahami. Begitu juga terkait ilmu-ilmu mendasar tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam secara umum, itu wajib untuk dimiliki oleh setiap orang Islam. Itu wajib. Imam Ahmad berkata, yang artinya wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Standarnya seorang muslim itu yaitu tadi, ya, minimal mengetahui atau memahami tentang rukun Islam yang 5, ya, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji kalau mampu. Itu semuanya wajib untuk diilmui, dipunyai ilmunya. Itu wajib. Ya, kalau seorang muslim misalnya salat beora teyeng, ya dipertanyakan gitu salatnya itu, ya. Begitu juga dengan hal yang lain, ya, misalnya mau zakat itu juga harus dipunyai ilmunya. Ya, jangan sampai kita zakat seperti zaman dahulu, mau zakat fitrah diwehna maring sinten rumian. Itu karena saking tidak tahunya. Itu. Saking tidak tahunya sehingga memberikan zakat fitrah kepada orang yang tidak berhak misalnya. Atau kita mengeluarkan zakat dari harta-harta yang tidak halal misalnya. Itu semuanya karena kita kurang ilmu. Penting untuk kita memahami hal ini. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat agama Allah, wajib kita memiliki ilmunya. Ya, mau menikah misalnya, terkait dengan hukum agama harus memahami ilmunya. Mau melamar misalnya, harus memahami hukum-hukumnya. Begitu juga misalnya kaum perempuan, ya, harus memahami hukum masa idah misalnya, harus paham, ya, biar tidak salah, ya. Ketika masih dalam masa idah itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Itu semuanya ada hukum yang harus dipelajari, dan ini, ya, hukumnya adalah wajib untuk memahami, ya. Ketika tidak tahu bagaimana, ya tanya kepada orang yang tahu. Itu jangan diam, sehingga kadang seorang itu salah di dalam menjalani kehidupannya karena ketidaktahuannya. Yang berikutnya adalah fardu kifayah, ya.
Jamaah rahimahullah, singkat saja. Yang namanya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu terkait yang sulit untuk diketahui. Ya misalnya tentang fikih, tidak semuanya kita bisa mempelajari ilmu fikih, termasuk saya sendiri. Ya, kita semuanya adalah orang-orang awam yang bisa mempelajari ilmu-ilmu yang rumit, ya, terkait hukum syariah agama. Itu adalah para ulama. Kita alhamdulillah untuk zaman sekarang ini tinggal nyontek paribasane, okay? Tinggal membaca apa yang sudah dipermudah oleh Allah melalui tangan para ulama. Itu contoh misalnya usul fikih ini, ya, fikihnya bagaimana itu para ulama sudah menuliskan sedemikian rupa. Kita kaum muslimin yang awam sudah tinggal membaca dan melaksanakannya saja. Itu, ya, tidak perlu kita berusaha untuk membuat fikih sendiri karena kita tidak mampu. Itu, kita pengetahuan kita tidak mampu, ya. Atau misalnya tentang usul hadis atau untuk menentukan hadis ini sahih atau mutawatir atau hadis ahad atau hadis dhaif, hadis lemah, itu tugasnya para ulama, bukan tugas kita. Ya, hari ini sangat mudah bagi kita untuk menentukan. Ya, tinggal kalau yang muda-muda tinggal masukkan hadisnya, cari di Google. Ya, sudah kan ketemu derajatnya hadisnya siapa, perawinya siapa dan sebagainya. Sangat mudah. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Agama Islam dijanjikan oleh Allah akan dipermudah, sehingga akan sangat rugi kalau kita ya masih ketipu dengan hal-hal, misalnya ada orang mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif. Itu. Atau dengan berdasarkan sesuatu yang justru tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Panjenengan ketika mendapati suatu amalan, ya, sekarang mudah sekali. Ya, mudah sekali untuk mencari ya, dalil ini sahih atau tidak, itu sangat mudah. Itu, sangat mudah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah sunnah atau disukai, ya. Artinya ilmu syariat itu ada yang hukumnya sunnah, artinya dipelajari itu baik, tidak dipelajari ya tidak menjadi dosa. Itu, ya. Bahwasanya sebagian orang itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk mempelajari sesuatu yang lebih dari orang yang lain, dan ini disunahkan, ya, sunahkan bagi kita semuanya. Semakin kita banyak mempelajari ilmu syariat, insyaallah kita akan menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Semakin banyak pemahaman kita tentang hukum syariat, insyaallah kita akan menjadi orang yang semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Taala. Makanya mempelajari ilmu syariat itu di samping fardu ain dan fardu kifayah, ada hal-hal yang sunnah. Ya, kita boleh, kalau yang mempunyai kemampuan itu boleh kita sedikit mempelajari, ya, hal-hal yang sifatnya lebih sulit. Itu. Akan tetapi perlu kita pahami, ya, kita tidak boleh melebihi kapasitas kita dalam berbicara agama ini. Ya, kayak saya misalnya, saya tidak berhak untuk memberikan fatwa, tidak berhak sama sekali, tidak punya kompetensi. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah fatwa dari para ulama, bukan fatwanya saya pribadi. Sama sekali tidak punya tidak kompeten dalam menjalankan itu semuanya. Itu hanya berhak untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hukum yang ketiga tadi, ya,
Beliau berkata, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ya innama warisul ilmu. Gitu. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Ya. Sekali lagi terkait dengan ilmu syariat ini ada sesuatu yang sangat dianjurkan untuk diperdalam oleh sebagian orang yang memang mempunyai kemampuan itu. Masing-masing orang, masing-masing kita diberi kemampuan yang berbeda-beda terkait pemahaman segala sesuatu. Ya, kalau kita membaca sekali, ada yang faham, ada yang harus membaca 2 kali, 3 kali, ada yang sekali membaca langsung paham. Itu semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang membaca berkali-kali berulang-ulang, orang paham-paham ya akeh. Gini mboten. Makanya butuh penjelasan para ulama. Itu ada sing membaca beribu-ribu kali tetap orang paham juga ada. Itu seperti itu. Makanya ulama ini penting. Itu. Karena ini menjadi patokan kita, menjadi obor kita di dalam memahami terkait urusan-urusan syariat. Ya, karena banyak permasalahan-permasalahan yang sulit diketahui oleh orang awam. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, artinya ketika kita semakin memahami, mengetahui dengan dasar ilmu, maka kita semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, misalnya kita sudah mempunyai ilmu tentang kematian kita, tentang bagaimana ketika kita mati nanti, ya, akan dihadapkan kepada fitnah kubur, akan ditanyai dengan 3 pertanyaan. Kalau lulus, baru nanti akan menghadapi hari-hari yang berat di padang mahsyar. Kalau lulus, kita akan meniti siratal mustaqim dan seterusnya. Kalau kita sudah memahami dengan benar, otomatis kita akan semakin takut kepada Allah. Artinya kita akan semakin termotivasi untuk beribadah dengan baik dan benar. Senantiasa termotivasi untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa menjauhi larangan Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Gitu. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang mau sedikit meluangkan waktunya untuk memahami hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ketika kita tahu bahwasanya ya antara kehidupan dan kematian itu hanya dibatasi oleh dinding yang sangat tipis. Gini betul. Panjenengan merasakan kalau lagi meriang, ya, kalau lagi sakit panjenengan menyadari bahwasanya antara kehidupan dan kematian itu adalah sangat tipis batasnya. Bisa saja sewaktu-waktu batasannya itu hilang. Artinya kapan saja kita bisa meninggal dunia. Itu. Dan ketika sudah mati, ya sudah, kita hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaikinya sewaktu kita hidup. Tapi kalau sudah mati, kita sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Itu seperti itu. Kita lanjut. Kedua yang amal, ya. Setelah kita memahami ilmu tentang syariat agama Allah, setelah kita memahami semua hal tentang syariat agama Allah, maka kita harus beramal menggunakan ilmu yang kita punya. Setiap hari kita berdoa kepada Allah di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim.
Ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Kata Allah menunjukkan kepada kita siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah sendiri, ya. Orang-orang yang sudah diberi nikmat di antaranya adalah para nabi, ya, para syuhada, para ulama-ulama, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran. Ya, mereka mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sudah memahami terkait ilmu salat, memahami zakat, memahami puasa, memahami sedekah, lalu diamalkan. Ya, diamalkan, jangan hanya disimpan ilmunya. Lalu Allah melanjutkan, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada dua contoh yang diberikan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mau beramal dengan ilmunya itu seperti orang-orang Yahudi, ya. Ya, mereka menjadi kelompok maghdub, orang-orang yang dimurkai sampai hari kiamat. Ya, sampai hari ini panjenengan melihat sendiri, ya, di Israel sana, di Palestina sana, ya, orang-orang Yahudi senantiasa membuat kerusakan di muka bumi sampai hari kiamat, sampai akan datang ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam, kapan datangnya kita tidak tahu persis. Yang jelas itu semuanya sudah digariskan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walan tardangan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, tidak akan ridho orang Yahudi maupun Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu seperti itu. Allah sudah memberikan gambaran, ya. Akan tetapi kita juga harus memahami bahwa hal-hal tersebut tidak bisa kita sambrauyah, misalnya seperti itu. Ya, ada di antara orang Yahudi dan Nasrani yang baik juga ada. Akan tapi secara umum, ya, itu seperti digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai hari kiamat itu akan tetap ada permusuhan dari orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka berusaha untuk menyesatkan kita kaum muslimin. Sehingga penting untuk kita fahami, ya, kita tidak boleh loyal kepada mereka, setia kepada mereka. Kita berbisnis atau berhubungan boleh, akan tetapi tidak boleh terlalu loyal kepada mereka. Itu karena mereka semuanya menjadi dua kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang maghdub, dimurkai, dan dolin, orang-orang yang tersesat. Artinya tersesat itu mereka beramal tanpa ilmu. Kalau maghdub itu dua ilmu tapi orang beramal. Kalau dolin itu adalah mereka beramal tanpa dasar. Mereka menganggap bahwa amalannya adalah benar padahal tidak ada dasarnya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengisyaratkan kita untuk tidak seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali kaum muslimin yang mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Artinya mereka beramal tanpa menggunakan ilmu. Itu ilmu yang benar maksudnya. Ya, mereka menggunakan ilmu tapi ilmu yang salah. Mereka menggunakan hadis tapi hadis palsu misalnya, atau hadis dhaif misalnya. Itu seperti itu. Makanya penting, ya, kita mencari ilmu, ya, dengan menggunakan rujukan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah yang sahih. Gitu. Yang berikutnya adalah berdakwah dengannya. Setelah kita memahami ilmunya dan mengamalkan isinya, penting untuk kita, ya,
di dalam menjaga ilmu dan amal kita, itu kita juga harus berdakwah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi agama Islam ini, ya, tidak akan tegak di muka bumi kecuali kaum muslimin mendakwahkan agamanya, saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah fondasi dari agama kita. Kita akan mewariskan ilmu yang kita miliki kepada generasi setelah kita. Begitu juga generasi setelah kita akan mewariskan ilmu-ilmu yang dia miliki kepada generasi berikutnya. Harus berkesinambungan. Masing-masing orang mempunyai kewajiban kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, ya. Mengajak orang lain untuk berbuat baik adalah wajib bagi kita semuanya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu bukan berarti setiap orang itu harus menjadi ustadz, harus menjadi ulama, tidak akan bisa. Itu kita berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, ya, untuk hal-hal yang mendasar. Itu contoh misalnya kita mengajak salat, ya, itu tuh bukan hanya tugas para ustadz, para ulama. Kita semuanya berkewajiban untuk senantiasa mengajak orang-orang terdekat kita salat, ya. Itu wajib bagi kita. Untuk senantiasa mengajak orang-orang yang kita berada di lingkungan kita untuk hal-hal yang mendasar-mendasar, ya, yang tidak membutuhkan, yang disepakati oleh kita semua bahwa itu adalah sahih, merupakan ajaran agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Hanya untuk permasalahan khusus, ya, emang butuh seorang guru, seorang ustadz atau seorang ulama yang menjelaskan terkait dakwah yang sifatnya lebih rinci terkait hukum-hukumnya. Misalnya terkait hukum waris, ya, harus ada orang yang memahami, yang bisa menjelaskan. Kalau panjenengan mungkin jarang yang memahami tentang ilmu waris, mesti, atau hukum pernikahan, perceraian, ya, bagaimana hukum-hukumnya, itu semuanya membutuhkan guru atau ustadz di dalam berdakwah. Akan tetapi untuk hal-hal yang mendasar seperti mengajak sholat, berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran-kemungkaran kecil, itu semuanya menjadi kewajiban masing-masing individu sesuai dengan kekuatannya, ya. Kita di keluarga, kepala keluarga wajib, ya, ketika dilihat misalnya anak, ya, tidak ikut sholat, ya, di waktu sholat, panjenengan wajib untuk mencarinya, untuk menegurnya, untuk mengajaknya. Itu. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah sabar, ya. Sabar ini menyangkut ketiga-tiganya. Sabar di dalam menuntut ilmu yang pertama, ya. Kita tahu ilmu yang wajib yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini adalah ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, ya. Kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu ini, itu tidak akan bisa. Tidak mungkin kita bisa pandai dalam 1, 2, 3 hari atau setahun 2 tahun. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memahami hal-hal tersebut dengan benar. Secara bertahap, ya, secara bertahap. Kita beriman kepada Allah, tahu, ya, tahu beriman kepada Allah dari zaman kecil, tahu. Akan tetapi kesadaran bahwasanya Allah itu misalnya mengawasi gerak-gerik kita, itu mungkin panjenengan baru memahaminya ketika sudah berumur 40 tahun ke atas.
Gimana mboten? Gimana mboten? Kalau masih muda-muda ya walaupun tahu Allah mengawasi ya cuek saja, mau berbuat buruk itu ya cuek saja lah wong ngerti iki. Tapi ketika sudah mencapai usia dewasa mungkin sadar ya bahwa Allah memahami itu. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah maha segalanya itu. Jadi sabar dalam menuntut ilmu penting sekali ya, karena segala macam itu ya, segala macam yang kita dapati tidak mungkin kita dapati secara menyeluruh ya. Bahkan kita yang belajar agama, semakin kita belajar itu akan terasa semakin banyak hal-hal yang tidak diketahui. Itu. Ya, sabar sekali lagi dalam hal menuntut ilmu ini penting. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya diajari oleh malaikat Jibril tentang syariat agama Allah ya sekitar 23 tahun. Dari mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai akhir hayatnya masih diajari oleh malaikat Jibril. Itu. Lalu berikutnya sabar di dalam ini kita lanjut saja. Sabar dalam beramal. Ya. Tadi sabar dalam menuntut ilmu, harus senantiasa berusaha memahami. Butuh ketekunan, butuh kesabaran. Ya, dengan niat yang ikhlas, insya Allah Taala semuanya akan bisa kita pahami dengan benar. Begitu juga dalam urusan beramal, ini juga sangat butuh butuh kesabaran. Untuk bisa istiqomah menjalankan ilmu-ilmu yang kita punya itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya, dalam menjalankan sholat, dalam menjalankan perkara-perkara yang sudah kita pahami ya, dalam menuntut ilmu dan dalam berzakat, di dalam masalah yang lain-lain. Ini butuh kesabaran untuk senantiasa bisa menjalankannya dengan istiqomah. Ya, artinya terus menerus, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Yang berikutnya adalah sabar di dalam berdakwah. Ini juga sangat penting ya, untuk senantiasa kita pahami bahwasanya yang namanya dakwah ini pasti akan mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian di sana sini. Ya, dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman ya, dalam surat Luqman Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, dan suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini. Jangankan berdakwah kepada orang lain, berdakwah kepada keluarga saja harus sabar. Ya, betul? Iya. Kalau tidak sabar artinya bukan hanya bocah ora salat sabar lah. Bukan seperti itu. Artinya harus continue istiqomah terus menerus dilakukan. Ya, ada tahapan-tahapan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita ajari salat ketika mulai umur 7 tahun. Itu harus mulai diajak ke masjid, harus mulai diajarkan doa-doa yang benar. Itu sebelum itu enggak apa-apa anak bermain, ya sekali-kali diajak sholat enggak apa-apa. Bahkan tapi itu belum belum ada pengawasan khusus. Ya, kita ajari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah 7 tahun ajak ke masjid. Yang laki-laki terutama latih untuk sholat berjamaah. Itu.
Nanti menginjak 10 tahun ya sudah harus ada istilahnya kalau dalam ilmu alam itu, ilmu pengetahuan alam, reward and punishment, ya, ada penghargaan akan tetapi ada hukuman. Itu cara kita mengajar anak kita. Sama seperti di sekolah, yang berprestasi dapat hadiah, yang tidak berprestasi atau yang melanggar ya terkena hukuman. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak kita umur 10 tahun kok belum salatnya belum lengkap, itu kalau sudah tidak mau boleh untuk dipukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Artinya hanya untuk sekedar memberi hukuman atau dengan cara-cara yang lain. Gitu. Ya misalnya dengan cara mengurangi jajan dan sebagainya. Itu monggo, ini kepada orang tua masing-masing punya metode sendiri-sendiri agar supaya yang jelas harus ada hukuman ketika anak kita sudah 10 tahun tetapi belum mengerjakan salat. Kalau dibiarkan ya akan punah, ya. Generasi kita, generasi berikutnya itu akan menjadi generasi-generasi yang mengabaikan salat. Itu. Kita akan celaka. Jamaah rahimakumullah. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "A'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu hadhil masail salasa wal amalu bihinna." Ya. Beliau berkata, ketahuilah wahai pembaca yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya menjadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari permasalahan-permasalahan di bawah ini. Ada 3 kata beliau. Dan beramal dengannya. Yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita manusia, lalu memberi kita rezeki, ya, dan tidak membiarkan tersesat. Jamaah rahimakumullah, perhatikan kalimat-kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika mengajari kita hal-hal yang sangat mendasar, ya, agar kita paham bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan apa? Apakah untuk main-main? Lah. Apakah untuk sia-sia? Lah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Sesudah diciptakan apa? Ya juga diberi rizki. Semua yang Allah ciptakan dijamin rezekinya. Dijamin. Ya. Tidak ada orang yang akan terlantar. Semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Sampai kematian datang, ya. Makanya yang namanya bumi dan seisinya dipangani wong dari zaman Nabi Adam. Teneng ya ora entong-entong nggih. Orang entong-entong yang namanya apa yang ada di bumi, ya, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini kira-kira manusia jumlahnya pira? Angger kabeh pada madang berarti kawit gemien tong beras pirang kintal nggih. Itu. Pada kenyataannya itu semuanya sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Di samping Allah menciptakan, Allah juga memberikan rezeki. Jangankan manusia, ya, semut dan semua binatang yang ada di bumi ini semuanya diberi rizki oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan kita tersesat. Itu. Akan tetapi bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kenapa Allah mengutus seorang rasul? Agar supaya manusia bisa menempuh jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk selamat di dunia wal akhirah.
Lalu beliau melanjutkan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti, yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Wa man ngasahu dakhalan nar. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami sudah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna rasulan, seorang rasul kepada kaumnya Raja Fir'aun. Wa asa Fir'aun rasula, dan Fir'aun itu mendurhakai Rasul, fa akhadnahu akhda wabila, dan kami siksa dia dengan siksaan yang keras. Itu jamaah rahimakumullah. Sedikit kami lanjutkan. As-saniyah, yang kedua, annallaha la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridha bahwasanya kalian berbuat syirik di dalam ibadahnya dengan sesuatu pun selain daripada Allah di dalam peribadatan. La malakun muqarrabun, tidak juga malaikat yang paling dekat. Artinya tidak boleh kita beribadah atau mensekutukan Allah walaupun yang disekutukan adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah. Wala nabiyyun mursalun, tidak juga itu seorang nabi atau rasul yang paling mulia. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dalilnya adalah Al-Qur'an. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian menyeru bersama Allah Tuhan selain Allah. Satu pun yang tidak boleh. Ya, kita misalnya meminta kepada malaikat Jibril, ya, atau menyembah kepada malaikat Jibril, atau meminta langsung pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholat kita, tidak boleh. Itu walaupun itu apalagi makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada itu. Ya, karena banyak ya manusia, mereka di samping meminta kepada Allah, mereka meminta kepada selain Allah, baik itu kepada Rasul atau malaikat atau bahkan kepada jin. Ya, itu mereka meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun juga. Jangan berbuat kesyirikan. Yang ketiga, as-salisa, anna man ata'a rasul, bahwasanya sungguhnya orang-orang yang taat kepada Rasul, wa wakhadallahu, dan mentauhidkan Allah, la yajuru lahu muwalatu man khadallahi wa rasulah. Ya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidaklah dia menjadikan muwalatu, artinya loyal, atau menjadikan teman, menjadikan sahabat, ya, atau membantu orang-orang yang hadallah wa rasulahu, ya, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, ya, man ata'a rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wakhadallah, dan mentauhidkan Allah, tidak pantas baginya untuk berloyal, ya, loyal kepada atau setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat, walaupun itu bapaknya, walaupun itu ibunya, walaupun itu anaknya, walaupun itu pamannya, walaupun itu bibinya, kalau dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh loyal kepada mereka. Tidak boleh, ya. Dalam Al-Quran sangat banyak contohnya. Contoh Nabi Ibrahim,
dengan bapaknya. Itu. Ya, contoh lagi Nuh dengan anaknya. Ya, dengan istrinya. Contoh lagi ya Fir'aun dan istrinya beriman, Fir'aunnya kafir. Itu banyak sekali contoh dalam Al-Quran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya belum membawakan surat Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak didapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man khadallah, yaitu mereka mencintai orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun sekiranya mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, aw abna'ahum, aw ikhwanahum, aw ngashiratahum, atau saudara-saudara mereka, atau saudara-saudara jauh mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah menetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan menguatkannya dengan ruh daripada Allah. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu termasuk hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ingatlah yang namanya hizballah adalah orang-orang yang beruntung. Ini ada 3 permasalahan yang dibahas oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada 3 lanjutan permasalahan yang harus diketahui orang Islam. Bahwasanya Allah setelah menciptakan kita itu tidak membiarkan kita tersesat. Allah menurunkan mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya agar supaya kita semuanya bisa menjalani kehidupan dunia agar selamat di akhirat. Ya, lalu berikutnya bahwasanya Allah tidak meridhoi ada orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Yang ketiga, bahwa kita tidak boleh loyal ya atau setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita akan bahas lebih detail terkait kalimat-kalimat ini. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.